fight tonight. Garuda takes its flight. Ibarat raksasa yang tertidur, timnas Indonesia kini perlahan terbangun dan mulai menancapkan eksistensinya di kancah internasional. Walaupun belum pernah menjuarai AFF, kompetisi paling bergengsi di Asia Tenggara tersebut, pencapaian timnas Indonesia saat ini layak diacungi jempol. Kini timnas Garuda adalah satu-satunya yang berada di round 3 kualifikasi Piala Dunia dan bahkan mampu bersaing tidak seperti negara ASEAN sebelumnya. Tak heran timnas Garuda mulai mendapatkan julukan sebagai Raja Baru ASEAN. Tapi perjalanan ini belum selesai. PSSI dan timnas Indonesia tidak ingin cepat puas dengan apa yang telah diraih. Ambisi besar terus dipupuk. Salah satunya dengan menciptakan sistem canggih untuk memantau para pemain diaspora yang tersebar di berbagai negara. Di sisi lain, Malaysia tampaknya mulai bergerak mengikuti jejak Indonesia. Melihat keberhasilan program-program yang dijalankan oleh PSSI, Malaysia kini mencoba merancang strategi serupa, termasuk program naturalisasi yang semakin mereka genjot. Lantas, seperti sejauh manakah program timnas Indonesia dan Malaysia? Dan pendapat dari para pandit sepak bola? Ikuti terus, kami akan ulas secara mendalam pada video ini. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Sudah bukan hal yang berlebihan jika menyebut Indonesia sebagai kiblat sepak bola di ASEAN. Pasalnya, selain prestasi yang diraih timnas Indonesia saat ini, kiprah Garuda menjadi tolak ukur baru bagi negara-negara Asia Tenggara lainnya. Tak sedikit pula yang mulai meniru langkah Indonesia, termasuk negara tetangga Malaysia. Malaysia tampaknya kebakaran jenggot setelah timnas Indonesia berhasil kembali melampaui peringkat FIFA mereka. Saat ini Indonesia melonjak ke peringkat 125 dunia, meninggalkan Malaysia yang berada di posisi 132. Statistik ini semakin mencolok jika melihat tren dalam 3 tahun terakhir. Pada September 2021, Indonesia berada di peringkat 175 dunia. Dan kini sukses naik 50 tingkat menjadi posisi 125. Sebaliknya, Malaysia hanya mampu naik dari peringkat 155 ke 132 dalam periode yang sama. Perbedaan ini menjadi bukti bahwa langkah-langkah strategis yang diambil oleh PSSI berada di jalur yang benar. Sementara itu, kondisi ini menjadi tamparan keras bagi Malaysia. Presiden FEM, Datuk Hamidin Moh Amin, bahkan langsung menggelar rapat khusus untuk membahas program percepatan prestasi, termasuk dengan naturalisasi pemain seperti yang dilakukan oleh timnas Indonesia dalam rentan waktu 3 tahun terakhir. Program naturalisasi ini mendapatkan dukungan dari pengamat sepak bola Malaysia, Raja Isa Raja Akram Shah. Menurutnya, FEM tidak perlu merasa malu mencontoh Indonesia. Jika sepak bola Malaysia tidak ingin tertinggal, program itu harus ditempuh. FEM tidak perlu malu mencontoh Indonesia atau negara lain untuk lakukan naturalisasi. Karena ini dampak perubahan globalisasi sepak bola modern, kata Raja Isa dikutip dari bola.com. Every pass and every goal lights a fire in our soul. Together we will stand as one till the final whistle's done. Through the sweat and through the tears. Selain itu, Raja Isa menilai Malaysia membutuhkan sosok pemimpin seperti Erick Thohir yang memiliki jejaring internasional luas dan mampu bekerja sama erat dengan pemerintah. Ia juga mengakui bahwa program naturalisasi memang memiliki tantangan, termasuk pro dan kontra di kalangan publik. Namun ia menekankan bahwa pencapaian timnas Indonesia di kancah internasional telah membuktikan efektivitas program tersebut. Publik Indonesia yang semula skeptis kini justru mendukung penuh gebrakan PSSI. Apalagi dengan keberhasilan timnas di semua level usia. Semua level timnas Indonesia mampu bicara di Asia. Apalagi timnas Indonesia senior saat ini berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Malaysia harus segera bergerak, karena belum terlambat untuk mengejar prestasi Indonesia. Tambah Raja Isa. Through the sweat and through the tears, we conquer all our fears. With every shout both loud and clear, we bring the victory near. Garuda in the sky, hear our battle cry. Champions we aim to be. Di sisi lain, langkah Indonesia dalam pengembangan pemain diaspora kini semakin maju. Salah satu terobosan terbaru yang digagas oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir,
Atas masukan dari Coach Shin Tae-yong, adalah persiapan sistem khusus untuk memantau pemain timnas Indonesia yang berkarir di luar negeri. Beberapa saran coach saya terapkan, seperti misalnya percuma kita punya pemain tim nasional tetapi tidak bermain di klubnya, karena persiapan tidak mungkin 100% di tim nasional, tetapi dalam dia bermain di klub itu dia mempunyai waktu lebih panjang. Nah, saran itu kan kita terapkan sekarang. Misalnya bagaimana pemain tim nasional di Indonesia itu sekarang PSSI mengeluarkan aturan ke liga harus dimainkan. Dan juga PSSI, Badan Tim Nasional yang baru, sekarang kita sedang membuat sebuah sistem monitoring kepada seluruh pemain yang ada di luar negeri, ya, dengan data statistik yang semua, supaya kita juga bisa melayani para pemain kita di luar negeri, gitu. Misalnya kalau mereka juga kesulitan mendapat klub, kita coba, ya walaupun mereka ada agent, tapi kita coba bantu, gitu. Karena ini semua kerjasama tim, dan itu masukan yang coach berikan kepada saya. Kita sedang buat sistem monitoring kepada pemain yang ada di luar negeri dengan dan statistik, agar kita bisa melayani pemain kita di luar negeri. Misalnya kalau mereka juga kesulitan mendapatkan klub, kita coba bantu walaupun mereka ada agen. Karena ini semua kerjasama tim, dan itu masukan dari Coach Shin yang diberikan kepada saya, kata Pak Erick Thohir. Ya, PSSI benar-benar ingin membenahi semua. Sistem ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membenahi seluruh aspek pembinaan pemain. Tidak hanya bermanfaat bagi pemain diaspora, sistem ini juga akan memudahkan pemantauan pemain Indonesia yang sedang berkarir di luar negeri. Harapannya dengan monitoring yang terstruktur, kualitas dan performa pemain dapat terus meningkat, sehingga memberikan dampak positif bagi timnas Indonesia. Selain itu, keberadaan sistem ini juga bisa menjadi daya tarik bagi pemain keturunan yang ingin bergabung dengan timnas Indonesia, sekaligus memberikan dukungan kepada pemain lokal yang ingin mengembangkan karir di liga internasional. Garuda in the sky, hear our battle cry, champions we aim to be. Selain membangun sistem khusus, kini Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pengembangan usia dini, seperti pembinaan timnas dari usia muda hingga dibukanya Shin Tae-yong Academy atau KKS, Korea Selekao oleh Coach Justin. STY Football Academy berfokus pada pengembangan pemain muda usia dini. Akademi STY memiliki fasilitas latihan yang modern dan program pelatihan yang terstruktur, dirancang khusus untuk menggali potensi maksimal setiap pemain. Kurikulumnya pun menggabungkan antara pelatihan efektif Korea Selatan dengan adaptasi karakteristik sepak bola Indonesia. Tak kalah dari Shin Tae-yong Academy, Coach Justin juga mengembangkan pemain muda melalui Korea Selekao atau KKS. KKS ini adalah program yang memberikan kesempatan bagi pemain terpilih untuk mendapatkan pengalaman berharga, seperti berlatih dan bertanding di Eropa. Salah satu contohnya adalah pengiriman pemain ke Portugal untuk mengasah kemampuan yang saat ini mereka lakukan. Dalam 2 pertandingan uji coba di Portugal, para pemain KKS ini sudah membuktikan kehebatannya dengan kemenangan telak melawan Vitória Lisboa dan AD Pastéis. Hear our battle cry, champions we aim to be, glory through unity. Indonesia terus menunjukkan bahwa mereka serius untuk menjadi kekuatan besar di sepak bola ASEAN, bahkan melangkah lebih jauh ke level internasional. Langkah strategis seperti sistem monitoring pemain diaspora, pembinaan usia dini, hingga pendirian akademi bertaraf internasional menunjukkan komitmen PSSI dalam membangun fondasi sepak bola yang kokoh. Sementara itu, negara-negara seperti Malaysia mulai mengikuti jejak ini, mencoba mengejar ketertinggalan dengan strategi serupa. Dengan segala terobosan yang dilakukan, Timnas Garuda memiliki peluang besar untuk terus melangkah maju, menancapkan eksistensi mereka di kancah internasional dan jadi kiblat sepak bola di kawasan ASEAN. Maju terus Timnas Indonesia, terbang tinggi Garuda.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.